Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa memulai perkuliahan kita hari ini di mata kuliah bahasa pemrograman. Ini pertemuan pertama kelas reguler TI 23A1. Di hari ini kita akan bahas tentang yang pertama adalah pengenalan, termasuk pembahasan tentang kontrak perkuliahan. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah aturan perkuliahan selama 1 semester. Terus baru kita masuk dengan konsep bahasa pemrograman dan sesi tanya jawab. Yang pertama, perkenalan ya. Oke, kalau untuk perkenalan harusnya semuanya sudah tahu lah, karena saya sudah buat grup dan sudah ada PPLK ya. Kalau sudah mengikuti PPLK, saya kira sudah kenal. Terus untuk kontak dan ruangan kan harusnya sudah tahu lah, saya di ruangan Prodi TI. Terus kontak harusnya sudah tahu yang jadi admin di grup 23A1. Kalau ada yang belum masuk grup, silakan masuk grup. Saya sudah buat grup untuk kelas ini, termasuk juga sebagai dosen pembimbing akademik ya, DPA ya, untuk kelas 23A1. Oke, harusnya nggak ada lagi yang perlu ditanyakan untuk masalah pengenalan. Ya kan? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke. Selanjutnya, bahasa pemrograman adalah salah satu basic ya. Kalau kalian sudah ngambil jurusan mata kuliah, jurusan program studi teknik informatika, harusnya tahu apa yang harus dipelajari ya. Kalau saya ngajar di perbedaannya sangat jauh ya, apalagi kalau saya ngajar di teknik lingkungan atau di teknik arsitektur gitu ya. Kalau di teknik informatika itu kebanyakan, bukan kebanyakan ya, secara jumlah kan. Oke, saya jelaskan dulu ya. Maksudnya di Universitas Pelita Bangsa itu ada yang namanya fakultas. Fakultas itu apa? Fakultas itu gabungan dari beberapa program studi atau prodi. Ya, jadi diingat fakultas itu kumpulan dari beberapa program studi. Di Universitas Pelita Bangsa ada fakultas teknik. Bentar, saya tadi udah rekam belum ya? Udah ya? Ya, Pak. Udah ya. Jadi dalam Universitas Pelita Bangsa satu kampus itu ada beberapa fakultas. Fakultas itu tergabung dari bidang ilmu ya, yang sejenis. Ada fakultas manajemen, ada fakultas teknik. Fakultas teknik di Universitas Pelita Bangsa ada 6 program studi. Ada informatika, industri, teknik sipil, arsitektur, teknologi hasil pertanian, dan teknik lingkungan. Untuk sementara ini, untuk semester sebelumnya, biasanya mahasiswa paling banyak itu di apa? Mahasiswa paling banyak di teknik informatika. Nggak tahu kenapa mungkin teknik informatika paling banyak ya. Padahal kalau secara keilmuan ya, kalau secara SMPTN gitu kan, kalau grade dalam kalau masuk ke kampus negeri, grade teknik informatika kan paling tinggi ya. Artinya apa? Artinya emang secara keilmuan emang sulit. Dulu itu awal muncul informatika itu dari fakultas matematika ya. Jadi komputer atau informatika itu dulu sebelum tahun 80-an itu bukan dari fakultas teknik, tapi fakultas matematika. Sebenarnya basicnya adalah matematika. Jadi saya harap setelah kalian berani untuk mengambil prodi teknik informatika, harus tahu apa yang harus dikerjakan, harus tahu apa yang siap dipelajari. Maksudnya siap untuk konsekuensi mata kuliah atau belajar apa saja. Karena perbedaannya sangat tinggi ya. Kalau kalian lihat, kalau saya lihat di teknik lingkungan, teknik industri, teknik arsitektur, kalau ditanya mau belajar apa, terus mau pengen jadi apa setelah lulus itu mereka bisa jawab. Teknik lingkungan, arsitektur. Kalau teknik informatika kebanyakan masih belum, masih ngawang-ngawang. Masih kebanyakan hanya ngambil mata kuliah asal aja gitu ya, ngikut temennya atau
kelihatannya menarik gitu aja. Nah, cara berpikir itu harus dirubah dari sekarang. Dari sekarang harus mengetahui, cari tahu sebenarnya teknik informatika itu yang dipelajari itu apa. Terus nanti ketika lulus itu apa saja peluang kerjanya. Dari sekarang, daripada nanti menyesal karena pengalaman saya ngajar atau pengalaman dari dulu ketika awal saya kuliah, banyak yang setelah kuliah informatika 4 tahun itu lama ya. Orang kalau ikut kursus mengemudi atau ikut kursus sepak bola, ikut kursus bengkel aja 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan sudah dianggap ahli, bisa gitu ya. Tapi kadang yang ikut kuliah 4 tahun lulus tapi nggak bisa apa-apa gitu. Kan aneh gitu ya. Apa yang salah gitu. Termasuk dari kalian. Mungkin dari salah satu dari kalian mungkin akan seperti itu ya. Kalau apa? Kalau nggak berubah gitu ya. Nggak berubah atau nggak dari sekarang nggak berpikir untuk sebenarnya teknik informatika itu belajar apa gitu. Saya itu mau belajar apa? Saya mau fokus di bidang apa? Keahlian yang saya pelajari itu apa gitu ya. Orang setelah belajar 4 tahun soalnya ikut kursus 4 tahun sepak bola ya, otomatis harusnya udah menguasai, ahli lah paling nggak. Ikut kursus menggambar atau ikut kursus apapun itu biasanya kan harusnya sudah ahli kalau 4 tahun itu. Ahli itu sudah menguasai. Tapi anehnya kadang ikut perkuliahan 4 tahun, mahasiswa itu nggak dapat apa-apa. Yes, yang salah itu siapa? Itu yang jadi pertanyaan. Gitu ya. Jadi disiapkan dari sekarang. Ini ada kata-kata dari Mike Tyson ya. Discipline is doing what you had to do. Jadi harus disiplin. Nah, harus disiplin. Disiplin itu apa? Disiplin itu melakukan sesuatu yang kalian nggak suka, but not least doing like you love it. Seakan-akan kalian suka itu. Walaupun kalian nggak suka pemrograman atau nggak suka ngitung-hitungan, ya anggap mulai sekarang kalian harus suka. Karena apa ya? Karena sudah ambil konsekuensi untuk ikut program studi teknik informatika. Gitu ya. Dari sekarang. Daripada nanti setelah lulus atau setelah 3 tahun, 4 tahun, ini kayaknya bukan bidang studi atau bukan keilmuan yang saya pelajari. Kan aneh gitu ya. Maksudnya, dan itu banyak yang terjadi setelah 3 tahun, 4 tahun, skripsi asal-asalan gitu. Kalau ditanya kenapa? Karena saya nggak terlalu suka, Pak. Lah, ya kalau nggak terlalu suka, kenapa ngambil dari awal gitu ya? Kalau kalian sudah ambil keputusan untuk teknik informatika, ya harus, kan nggak ada yang maksa kalian untuk ngambil perkuliahan ini ya. Maksudnya program studi ini ya. Jadi harusnya ya setelah konsekuensi itu ya harus, nah itu apa? Harus tanggung jawab gitu ya. Itu perbedaan orang yang dewasa atau nggak dewasa gitu ya. Bukan masalah umur ya. Dewasa itu apa? Dewasa itu kalau kita sudah ngambil keputusan, di umur berapapun itu, kita harus berani bertanggung jawab. Itu definisi dewasa ya, termasuk mengambil keputusan untuk perkuliahan di program studi teknik informatika. Jadi jangan sampai nanti setelah 3 tahun, 4 tahun, disuruh buat program, disuruh ngoding, nggak bisa, alasannya susah, alasannya nggak suka, alasannya, karena salah ngambil program studi, ya itu berarti belum dewasa. Kan nggak ada yang maksa gitu. Jadi harus dipaksa. Antara suka atau tidak suka itu karena masalah ego saja. Kalau kalian mengutamakan ego kalian, ya jadi nggak suka gitu ya. Kalau mengutamakan secara dewasa saya harus bertanggung jawab, walaupun tidak suka pun harus dipaksa. Gitu ya. Apapun itu ya, itu dalam hal apapun itu sih. Termasuk dalam kehidupan sehari-hari ya, orang kalau sudah bekerja, gak semua pekerjaan kan disukai ya. Gak semua orang tua, apapun itu yang bekerja sekarang itu nggak semua pekerjaan itu mereka sukai. Tapi kenapa mereka tetap lakukan? Ya karena tanggung jawab. Karena tanggung jawab ya. Seperti itu. Jadi mulai sekarang harus mempelajari. Paling nggak saya harap sih mengetahui sih sebenarnya teknik informatika yang dipelajari itu apa. Dan nggak cuma belajar itu nggak cuma di kelas ya. Kelas itu paling cuma 20 atau 30%. Orang itu disebut ahli kalau sudah belajar atau
Kalau secara teknis ya, teknis itu secara detail atau secara fakta gitu ya. Orang itu disebut ahli. Kalau dalam bidang komputer, saya disebut ahli dalam pemrograman web kalau sudah 1000 jam. 1000 jam di depan komputer. 1000 jam itu ya benar-benar 1000 jam di depan komputer itu kalau secara teknis ya. Sekarang kalian perhatikan aja, mahasiswa sekarang itu di depan komputer itu berapa jam? Ngerjain tugas itu berapa jam? Apakah sudah sampai 1000 jam? Orang sebodoh apapun, nggak bisa apapun, kalau udah 1000 jam, mengerjakan sesuatu 1000 jam itu pasti akan ahli. Teorinya seperti itu. Kalau ada yang merasa nggak bisa setelah 4 tahun, 3 tahun belajar, saya yakin karena belum sampai 1000 jam di depan komputer. Baru 3 menit, 5 menit, 10 menit error, langsung ditutup gitu. Faktanya akan seperti itu. Makanya orang-orang ahli seperti yang ahli dalam bidang sepak bola, ahli dalam bidang olahraga, dalam bidang apapun itu ya, mereka pasti dari kecil melakukan hal yang sama berkali-kali. Orang yang juara MotoGP gitu ya, pasti dari umur 5 tahun, 3 tahun udah naik motor berkali-kali ribuan jam. Nggak mungkin ada orang yang bisa ahli hanya belajar cuma sebentar gitu ya. Termasuk dalam pemrograman. Walaupun kuliah 4 tahun, tapi kalau cuma depan komputernya sebentar-sebentar, nggak bisa disebut ahli. Kalau di bidang teknik ya, ijazah itu bukan jadi patokan ya. Kalau masih ada perusahaan yang mematok ijazah sebagai patokan, nggak yakin perusahaan itu bonafit. Saya yakin nggak yakin perusahaan itu bonafit. Pasti secara honor atau secara peraturan dan lain nggak akan jelas. Perusahaan bonafit pasti akan mengutamakan skill ya. Entah itu dari lulusan SD, kalau di bidang teknik ya, apalagi dalam bidang informatika. Walaupun seseorang itu lulusan SD, kalau sudah bisa membuat program, skillnya bisa dilihat, dibuktikan, punya portofolio, orang tahu kalau dia bisa membuat program, tetap bisa gitu ya, tetap dapat pekerjaan. Tapi kalau sebaliknya, yang punya ijazah S1, nilainya A semua, IPK-nya 4, disuruh buat program sederhana aja nggak bisa, ya aneh, nggak akan bisa sukses gitu ya. Karena dalam bidang teknik, mungkin kalau di bidang lain mungkin ada yang masih mengutamakan ijazah. Tapi kalau dalam bidang IT, dalam bidang informatika, skill yang utama. Portofolio ya, orang itu bisa lihat. Kamu itu sejarahnya itu, orang ini sejarahnya sebelumnya itu udah pernah buat apa saja. Itu bisa dilihat. Track record-nya di mana? Kita bisa lihat semuanya di Google gitu ya. Orang ini pernah buat apa saja itu bisa kita lihat. Apa buatnya salah-salah atau copy paste itu bisa terlihat. Oke, sekarang masuk ke kontrak perkuliahan. Selama perkuliahan 1 semester, nilai itu didapat dari mana? Ada 4 macam parameter. Kehadiran, tugas, UTS, dan UAS. Yang pertama kehadiran. Untuk masalah kehadiran, kalau saya itu mengabaikan kehadiran ya. Maksudnya gimana? Kehadiran itu saya fokuskan di e-kampus ya. Jadi setiap perkuliahan itu kan ada agenda di e-kampus ya. Setiap perkuliahan itu ada agenda di kampus. Saya fokus kehadiran dari e-kampus. Jadi kalau sekarang perkuliahannya online, jadi setiap orang yang mengklik tombol online itu otomatis dianggap hadir. Jadi nggak perlu saya harus ngecek satu-satu, nggak perlu harus panggil nama satu-satu ya. Kenapa? Karena nanti nggak bisa waktu ya. Waktunya kan terbatas. Lebih baik fokus ke materi yang harus disampaikan. Karena bahasa pemrograman ini kan basic ya. Banyak materi yang harus disampaikan. Sebenarnya nggak cukup hanya untuk 16 pertemuan. Lebih dari itu harusnya. Jadi sisanya kalian harus belajar sendiri. Dan daripada waktu habis hanya untuk absensi dan lain-lain, jadi saya fokuskan untuk absensi itu di e-kampus. Jadi nanti kalau pertemuan 2, silakan klik hadir atau absen di e-kampus. Nggak perlu saya perintahkan. Itu saja. Kalau untuk sekarang, kalau perkuliahannya online, jadi dengan mengklik tombol online itu adalah salah satu bentuk dari absensi. Oke. Jadi kalau ada pengumuman, silakan. Kalau ada pengumuman dari saya, nanti akan saya informasikan di WhatsApp ataupun di diskusi yang ada di sini ya. Jadi kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan diskusi.
yang ada di e-kampus. Terus materi didapat dari mana? Jadi nggak perlu lagi nanya materinya, saya minta Pak. Nggak perlu ya, karena semuanya ada di e-kampus. Materi ada di file materi ini. Nah, nanti kalau ada Zoom atau perkuliahan secara online, rekamannya akan nanti saya upload di menu video ini. Oke. Kehadiran presentasinya 15%. Jadi saya nggak fokus ke kehadiran ya. Sisanya fokus ke tugas UTS dan UAS. Jadi selama satu semester itu sebenarnya berapa pertemuan? Satu semester itu 14 pertemuan. Kalau ditambah UTS sama UAS berarti 16 pertemuan. Oke. Setiap tugas terakhir pengumpulan adalah sebelum UTS dan UAS. Jadi diingat-ingat ya, diperhatikan. Kalau ada yang nanya ke saya, Pak, tugasnya terakhir dikumpulkan, nggak akan saya jawab. Kenapa? Karena sudah saya sebutkan di sini. Terakhir pengumpulan sebelum UTS UAS. Apakah ada toleransi? Nggak ada, gitu ya. Jadi ya silakan dikerjakan. Kalau nggak sempat kerjakan ya nggak apa-apa, gitu ya. Karena terakhir pengumpulan kalau sebelum UTS berarti ketika UTS tugas itu terakhir. Kalau nanti pertemuan setelah UTS berarti UAS-nya yang terakhir. Jadi pertemuan perkuliahan satu semester itu dibagi menjadi 14 pertemuan. Dibagi dua, 7 pertemuan sebelum UTS dan 7 pertemuan setelah UAS. Setelah UTS nanti akan ada UAS di pertemuan terakhir. Presentasinya untuk tugas adalah 20%. Saya jarang tugas itu untuk grup atau kelompok gitu ya. Semuanya individu. Kerjakan sendiri-sendiri. Terus UTS UAS presentasinya 30% dan 35%. Nilai maksimal UTS dan UAS itu 95 ya. Kenapa nggak ada 100 ya? Kalau 100 itu sempurna. Jadi maksimal 95. Untuk lulus, syaratnya apa? Syaratnya itu minimal semua komponen nilainya 6 di atas 6. Jadi nilai itu kalau di perkuliahan ada nilainya nggak angka ya, tapi huruf ya. A, B, C, dan D, E, dan E. D dan E. Dianggap lulus kalau nilainya A, B, atau C. Kalau D dan E, itu E harus mengulang ya. Kalau D minimal ada, kalau syarat kelulusan itu minimal ada 2D. Jadi kalau nilainya D ya harusnya diulang. Jangan sampai ada nilai yang D. Jadi misalnya A, B, dan C. Kalau kalian ikut kehadiran, kerjaan tugas, UTS, UAS, saya yakin akan lulus ya. Yang penting kerjakan sendiri. Kalau ada yang nggak ikut UTS, UAS, nggak akan bisa lulus. Syarat kelulusan termasuk juga harus ikut UTS dan UAS. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang angkat tangan ini? Seva Fajar? Ini ada yang angkat tangan? Ini kepencet atau angkat tangan ya? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Saya mohon maaf, Pak. Saya sebelumnya ingin bertanya, kalau semisalnya Ya, gimana? misalnya kan jadwal Bapak itu jam 7. Nah, pada saat jam 7 itu saya tidak bisa hadir. Apakah di hari itu saya bisa loncat ke jam jam sebelumnya setelahnya di kelas lain apa bisa, Pak? Oke. Kalau untuk ikut di kelas lain, silakan ya. Tergantung nanti dosen yang di kelas lain mengizinkan atau enggak. Perkuliahan kita mulai jam berapa? Oke.
nanti ketika ini kebetulan online ya, kalau online kan bisa tepat waktu jam 7 ya. Nanti kalau offline itu ya biasanya sih kalau di Pelita Bangsa itu jam 7 itu biasanya masih belum banyak yang datang ya. Paling kita mulai perkuliahannya setengah 8. Kalau telat, nggak apa-apa telat, silakan masuk aja ya. Itu aja. Oh, baik Pak, terima kasih Pak. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, Untuk tugas kan tadi Bapak bilang untuk terakhir dikumpulkan pada UTS atau UAS, sebelum UTS atau UAS. Berarti kalau sekiranya misalkan Bapak kasih tugas di pertemuan kedua, berarti itu tidak masalah untuk mengumpulkan di pertemuan ketujuh atau keenam sebelum ya, UAS. ya, ya. Oh, oke. Tapi nanti Baik. nilainya berbeda ya. Yang Hmm, ngumpulin lebih dulu sama ngumpulin yang lebih telat nilainya berbeda. oh, baik. Baik, terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Assalamualaikum Pak, izin bertanya Pak. Ya, Perihal pengiriman tugas kalau daring online itu semuanya dikirim ke e-kampus ya Pak. Kalau offline ya, berarti langsung dikumpulin ke Bapak gitu Pak. ya. Oh, ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Jadi nanti kalau ada tugas, nanti akan muncul di sini kan ada menu tugas di kampus ini ya. Jadi kalian kumpulkan di sini. Walaupun offline pun tugas pengumpulan tugasnya tetap lewat e-kampus sih biasanya. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Izin izin bertanya lagi Pak. Ya. Itu untuk kehadiran kan 15%. Apakah itu kan satu semester 14 pertemuan. Kalau kita misalnya nggak masuk itu maksimal berapa ya Pak? Nah, Ada maksimalnya nggak Pak? untuk peraturan maksimalnya, karena saya mengikuti peraturan di e-kampus ya. Kalau di beberapa kampus lain, itu ada aturan dari kampusnya, bukan dari dosennya. Biasanya untuk syarat masuk, syarat ikut UTS, UAS itu 75%. Kalau di kampus lain gitu, ada aturan tertulisnya dari universitas. Tapi kebetulan kalau di kampus kita nggak ada, belum ada. Jadi ya nggak ada persyaratan itu. Jadi sebenarnya kalau kalian nggak pernah masuk pun tetap bisa ikut UTS, UAS ya kalau di Pelita Bangsa ya. Berbeda kalau di kampus lain itu biasanya ada syarat. Jadi syarat ikut UTS, UAS itu biasanya syarat ikut UTS selain pembayaran juga kehadiran. Tapi kebetulan kalau di kampus kita belum ada ya, belum ada persyaratan itu. Oke, jadi nanti paling kalau nggak banyak masuk ya nilai presentasinya berkurang gitu aja, mempengaruhi di nilai akhir. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, oke, ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Aturan perkuliahan, kehadiran, tadi sudah saya jelaskan ya. Presentasi kehadiran sesuai dengan kontrak kuliah. Kalau lewat Zoom, kehadiran dihitung dari klik tombol online. Sudah saya sebutkan, sudah saya jelaskan di grup dan di diskusi ya. Di sini, klik tombol online yang ada di sini. Jadi kalau sudah klik tombol online artinya hadir. Kalau nanti offline, kalian klik tombol absen yang ada di e-kampus. Oke, rekaman perkuliahan, semua perkuliahan yang online akan saya upload rekaman perkuliahannya. Kalau saya nggak lupa klik tombol rekam. Pengumpulan tugas dan laporan tadi sudah saya bahas. UTS biasanya individu, sendiri-sendiri. Jangan ada yang copy paste.
Revisi tugas, setiap tugas yang masuk langsung dikoreksi kalau saya sempat dan bisa direvisi ya. Kalau ada tugas bukan berarti kalian sudah selesai gitu ya. Tanggung jawabnya selesai, enggak. Tugasnya harus benar. Kebiasaan, mungkin karena kebiasaan dari SMA ya. SMA itu kan kalian belajar nggak belajar lulus gitu ya. Entah itu benar atau salah, jawab asal-asalan lulus. Berbeda kalau kuliah ya. Kalau jawabnya asal-asalan ya nggak bisa, nggak lulus gitu ya. Jadi nanti kalau jawabnya asal-asalan ya saya koreksi nilai. Kalau asal-asalan ya walaupun sudah ngumpulin tugas ya nggak akan dapat tugas kalau jawabnya asal-asalan. Daripada itu kalau jawabnya asal-asalan, mending nggak usah ngumpulin tugas. Kenapa? Karena nambah pekerjaan saya gitu ya untuk ngoreksi. Jadi kalau pengen ngerjain ya kerjain sungguh-sungguh, kerjain sendiri. Kalau copy paste atau niatnya copy paste asal-asalan, mending nggak usah ya daripada nambah pekerjaan. Oke, jadi silakan dirubah kebiasaan-kebiasaan mungkin yang dari sebelumnya dari SMA. Karena kalau di SMA itu ya kalian nggak ngapa-ngapain juga pasti lulus ya. Kalau di kuliah nggak bisa, harus ngerjakan, harus belajar. Banyak dari mahasiswa ini persentase kelulusan mahasiswa pelita bangsa itu persentasenya berapa persen? Nah ini yang jadi masalah. Kalau di kampus-kampus negeri itu presentasi tepat waktunya, lulus tepat waktunya itu bisa di atas 50%, 80% ya. Maksudnya 4 tahun lulus selesai gitu ya. Kalau di pelita bangsa persentase lulusnya yang tepat waktu dan lulus sangat kecil. Mungkin di antara 10% hanya 20%. Jadi kalau antara 500 orang yang masuk di semester 1 yang lulus di tahun keempat itu bisa cuma 50 sampai 100 orang dari 500 orang atau dari 700 orang sih. Kalau sekarang 700 orang yang lulus tepat waktu di antara 70 orang, di antara hanya satu kelas. Nah, itu yang jadi perbedaan. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena mungkin kebiasaan mereka menganggap remeh gitu ya. Harus dirubah. Menganggap remeh itu maksudnya ketika di SMA ya ngerjain asal-asalan, copy paste, selesai karena yakin akan lulus gitu ya. Berbeda kalau di kuliah. Kuliah berbeda ya. Ingat-ingat kuliah berbeda. Enggak lagi seperti SMA. SMA itu masih dianggap mungkin karena ya kewajiban belajar gitu ya, yang penting lulus. Kalau kuliah sudah dianggap dewasa gitu ya. Jadi setiap apapun yang keputusan yang kalian buat harus harus ada konsekuensinya. Kalau nggak ngerjakan ya nggak dapat nilai. Kalau nggak ikut UTS ya nggak lulus. Gitu ya. Itu yang jadi kendala kenapa banyak mahasiswa pelita bangsa yang lulusnya nggak tepat waktu. Kenapa? Karena meremehkan. Meremehkan itu maksudnya dianggapnya yang penting ngerjain, yang penting ikut UTS, UAS asal-asalan pasti lulus. Enggak seperti itu. Ya, diingat-ingat. Harus dirubah. Kenapa? Ya supaya ketika kalian lulus bisa punya kompetensi. Maksudnya kompetensi itu kalian bisa diterima, diserap di lingkungan kerja atau di dunia industri. Ya kan? Dunia industri itu kan enggak main-main gitu ya. Nggak mungkin mereka mengambil seorang pekerja yang lulus S1 tanpa punya skill apapun gitu ya, nggak akan mungkin. Nggak akan mungkin. Yang mungkin ya mungkin untuk pekerjaan-pekerjaan kasar gitu ya. Kecuali kalau kalian nggak ingin berubah, merasa yang penting kerja apa saja, yang penting dapat uang. Jangan ya. Kalau seperti itu nggak akan berubah. Maksudnya jangan berpikir setahun 2 tahun ya, berpikir 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Berpikir 30 tahun atau 40 tahun kalian gimana gitu. Anak-anak kalian apakah akan berubah atau enggak? Kalau kalian kuliahnya asal-asalan, lulus nggak punya kompetensi skill, kerjanya juga asal-asalan, otomatis secara ekonomi kan terbatas. Secara ekonomi terbatas, ketika kalian punya anak kalian secara pendidikan akan terbatas juga. Kenapa ya? Karena sekarang pendidikan itu mahal, ya kan? Yang kualitasnya bagus kan mahal, nggak bisa dipungkiri gitu ya. Nah untuk bisa berubah, ya kalian harus berubah, belajar sungguh-sungguh, punya kompetensi yang bagus, baik gitu ya. Apalagi di dunia etik yang dibutuhkan banyak. Setelah kerja di tempat yang bonafit gitu ya, ekonominya meningkat. Ketika itu keluarga meningkat, punya anak tercukupi, bisa ngasih pendidikan yang bagus, otomatis 20 tahun, 50 tahun ekonominya meningkat gitu ya. Jadi nggak merasakan apa yang kalian rasakan gitu ya. Harusnya berpikirnya seperti itu. Tapi faktanya, kalau di pelita bangsa, faktanya ya sudah dikasih ketahui seperti itu, tapi masih aja yang
kuliah salah-salahan gitu ya. Faktanya gimana ya? Saya tahu karena yang tadi, yang lulus tepat waktu itu hanya dikit banget. Cuma 40, 50, 70 orang dari satu angkatan. Jadi jangan sampai seperti itu. Dan banyak yang kuliah 4 tahun setelah lulus nggak bisa apa-apa. Nggak mendapat kompetensi apa-apa. Terus kerjanya juga nggak sesuai dengan jurusan. Gitu ya. Harus dirubah. Nggak mungkin orang lain yang bisa merubah kecuali kalian sendiri yang merubah. Oke. Apalagi di mata kuliah bahasa pemrograman ya. Ini mata kuliah semester 1 basic, hal basic. Kalau belajar komputer atau informatika atau pemrograman apapun, pasti belajar bahasa pemrograman. Kita akan mengenal bahasa pemrograman di sini. Dan ini akan selalu terpakai sampai nanti selama 4 tahun. Gitu ya. Kalau kalian nggak sungguh-sungguh di mata kuliah ini, akan menjadi kendala di semester selanjutnya. Informasi perkuliahan semuanya kalian bisa akses di e-kampus ya. Jadi masing-masing kan sudah punya e-kampus, bisa login. Nah, kadang kalau e-kampus error atau apapun itu ditunggu saja. Karena banyak yang akses biasanya. Oke. Sekarang kita masuk ke tadi sudah pengenalan kontrak perkuliahan, aturan perkuliahan, kita baru masuk ke materi ya. Materi kita pengenalan basic dulu sebelum masuk ke bahasa pemrogramannya. Yaitu apa yang disebut komputer. Ini kadang yang jadi pertanyaan, apakah mahasiswa informatika harus punya laptop atau harus punya komputer? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Kalau secara logika, secara etika sih harusnya harus ya. Kenapa? Itu kayak kalian ngambil kuliah seni atau ngambil kuliah desain produk atau ngambil perkuliahan di jurusan seni tapi nggak punya buku gambar gitu. Kan aneh. Kalian ngambil kursus sepak bola tapi nggak punya sepatu bola. Kan aneh gitu ya. Iya, harusnya sih punya. Maksudnya entah itu punya sendiri ataupun entah itu sewa ataupun bisa minjem dan lain sebagainya, paling nggak harus ada gitu ya. Karena emang yang difokuskan adalah yang ada hubungannya dengan komputer. Kalau masih belum punya ya bisa pinjem atau apapun itu ya. Oke, perangkat keras komputer. Komputer itu dibagi menjadi beberapa perangkat. Ada perangkat keras, ada perangkat lunak. Kalau perangkat keras itu maksudnya apa? Kalau secara bahasa Inggrisnya hardware, perangkat keras. Artinya yang bisa disentuh, yang keras gitu ya. Ada keyboard, mouse, hard disk. Nah, basic ini harusnya bisa nah ini perbedaannya yang jurusan ambil informatika di Pelita Bangsa dan mungkin di kampus negeri. Kalau mahasiswa di kampus negeri mungkin karena sudah punya basic dasar paham tentang komputer ya. Kalau mahasiswa Pelita Bangsa biasanya mungkin latar belakangnya macam-macam ya. Bahkan ada yang belum pernah megang komputer. Nggak apa-apa, semua bisa dikejar ya. Maksudnya bisa dipelajari. Jadi dari sekarang itu fokus untuk di komputer ya. Apapun tentang komputer harus kalian ketahui. Motherboard itu gunanya apa? Prosesor itu gunanya apa? Memori itu gunanya apa? Saya yakin semuanya kan sudah punya HP ya. HP-nya bisa connect ke internet. Jadi digunakan sebaik-baiknya. Dari sekarang, apapun yang ada hubungannya tentang komputer harus kalian ketahui. Kalau nggak tahu bagaimana, dicari tahu di Google, buka di YouTube. Saya kira banyak ya. Karena nggak mungkin saya jelaskan satu-satu di basic ini. Jadi silakan dipelajari dulu sebelum kita masuk ke bahasa pemrograman. Jadi apa hubungannya dengan komputer dan lain sebagainya harus kalian tahu. Power supply itu gunanya apa? CD drive, hard disk dan lain sebagainya. Silakan dipelajari sendiri-sendiri ya. Jadi kuliahnya itu emang hari Senin jam 7 sampai 9.30. Tapi sebenarnya pikiran kalian harus fokus di kuliah ini selama seminggu full. Jadi kalau di jalan, naik motor, fokuskan di apa yang akan kalian pelajari di komputer itu. Kenapa? Ya, anggap saja sebagai hobi gitu ya. Harus jadi hobi. Kalau sebagai hobi itu jadi nggak berat ngelakuinnya. Sama kayak orang kalau sudah hobi, sebenarnya hobi memelihara burung gitu ya. Kalau kalian ingat atau bapak-bapak atau punya teman yang hobi melihara burung, tiap hari pasti yang dipikirin burung. Apakah dia akan jadi merasa berat? Enggak, karena sudah hobi. Ya kan?
Kalau ada yang suka dengan motor gitu ya, tiap hari yang dipelajari, yang dipikirin, yang dibahas, yang di-searching pasti tentang motor kan. Entah itu update-an terbaru atau sejarahnya, pasti semuanya diketahui kan. Tanpa perlu diperintah, ya kan? Karena sudah jadi hobi. Nah, sekarang karena kalian sudah mahasiswa informatika, jadikan ini sebagai hobi. Supaya apa? Supaya nggak berat ngelakuinnya. Dan supaya apapun yang Anda hubungannya sama komputer, itu kalian harus tahu gitu ya. Tanpa perlu disuruh, harus cari tahu sendiri gitu ya. Nanti sambil diskusi, ketemu temannya, dibahas. Nanti kan ilmunya atau pengetahuan itu akan meningkat. Seperti itu ya. Oke. Proses dalam komputer ada input, proses, dan output ya. Inputnya itu apapun yang kita bisa input ke dalam sebuah komputer. Ada mouse, mikrofon, dan keyboard. Dalam bentuk data nanti diproses menggunakan CPU dan memori. Terus dicetak. Outputnya bisa dalam bentuk gambar dan dalam bentuk kertas atau di print. Storage atau penyimpanannya dalam bisa hard disk, disket itu dulu ya, atau CD drive gitu. Sekarang bisa pakai flash disk atau hard disk atau penyimpanan lain di cloud gitu ya. Program aplikasi komputer. Jadi buat program itu nggak hanya di depan komputer ya. Ada program yang ada di semuanya, kayak di lampu merah gitu kan. Ada lampu merah kan ada angkanya yang round counter gitu kan. 0, 1, hitung mundur gitu ya. Itu kan termasuk program juga. Jadi program itu nggak hanya di atas komputer, bisa di atas hardware, di atas perangkat lunak, di atas perangkat lunak gitu ya. Atau di atas komputer embedded sederhana. Oke. Jadi apapun yang bisa tampil di layar, entah itu ada komputernya atau enggak, ya itu biasanya ada aplikasinya. Kalau yang dalam komputer itu biasanya berdiri di atas sistem operasi. Jadi hardware, firmware, terus sistem operasi baru aplikasi. Ada juga yang hardware langsung aplikasi tanpa sistem operasi. Contohnya yang tadi, kayak di perangkat-perangkat yang kecil gitu ya, atau perangkat-perangkat yang ringan. Dalam dunia komputer ada ukuran, gitu. Harusnya ini juga dipelajari. Ya, ada yang namanya bit, byte, bedanya bit sama byte harus bisa dibedakan ukuran. Ada kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Sistem bilangan dalam komputer. Nanti mungkin kalian pelajari di mata kuliah yang lain. Ada yang namanya desimal, oktal, biner. Desimal itu yang kita kenal ya, dari 0 sampai 9. Di dalam dunia komputer ada bilangan oktal, yaitu bilangan yang basisnya 8, 1 sampai 8. Ada biner. Biner itu bilangan yang cuma isinya 2, 0 dan 1. Ada heksadesimal, sistem bilangan yang basisnya itu 16. Nah, bahasa pemrograman. Apa definisi bahasa pemrograman? Sebuah program dapat diartikan kumpulan instruksi yang dibuat secara terstruktur. Jadi, program itu adalah kumpulan instruksi. Kenapa orang membuat program? Untuk membantu pekerjaan gitu. Secara umum seperti itu. Yang harusnya kita kerjakan bisa dikerjakan oleh komputer dengan instruksi yang kita buat untuk menyelesaikan masalah atau membantu permasalahan manusia. Sebuah masalah memiliki makna keadaan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Tanpa permasalahan maka tidak akan ada program. Jadi biasanya program itu dibuat untuk apa? Untuk membantu pekerjaan manusia. Contoh paling gampang ya, ada program di HP, program time atau namanya alarm ya. Gunanya untuk apa? Untuk mengingatkan kita, untuk membangunkan kita. Itu yang paling gampang. Kita jadi buat program alarm. Bisa kita setting yang bunyi pukul sekian. Tujuannya apa? Untuk mempermasalahkan masalah. Masalahnya apa? Supaya kita yang mengingat kita atau membangunkan kita. Itu contoh sederhana. Oke. Bahasa pemrograman itu apa? Bahasa pemrograman itu adalah bahasa yang kita gunakan untuk berinteraksi dengan komputer. Supaya kita bisa menyuruh komputeran. Kan nggak mungkin kita menyuruh komputer pakai bahasa Indonesia. Nggak mungkin kita menyuruh komputer pakai bahasa Inggris. Karena komputer nggak paham. Yang dipahami komputer apa? Ya bahasa komputer. Namanya bahasa pemrograman. Bahasanya ada banyak. Sama seperti manusia, kan semuanya nggak bisa
nggak berbahasa Inggris kan, ada bahasa lain tiap daerah. Komputer juga seperti itu, bahasanya ada banyak. Ada C, Java, PHP, Python, VB, JavaScript, DLP, dan lain sebagainya. Apakah kita akan mempelajari semuanya? Ya enggak. Kita pelajari basicnya dulu. Jadi, jenis-jenis bahasa pemrograman. Ada high level language, middle level language, sama low level language. Jadi bahasa pemrograman atau di komputer itu bisa memahami komputer itu bisa memahami bahasa. Ada 3 bahasa. Low level language itu bahasa yang paling rendah, yaitu yang bahasa yang paling ringan dan paling bisa dipahami sama komputer, tetapi akan sulit dipelajari. Itu bahasa assembly. Biasanya yang mempelajari itu jurusan teknik elektro yang dari bahasa langsung ke mesin gitu ya, nggak ada sistem operasi. Terus ada middle level language seperti bahasa C dan C++. Bahasa yang diantaranya nggak terlalu susah bagi manusia, tapi nggak terlalu susah juga bagi komputer. Terus bahasa high level language. High level language ini biasanya bahasa pemrograman yang lebih mudah. Nanti akan kita pelajari contohnya Python. Jadi Python itu mudah bagi manusia, tapi bagi komputer lebih susah. Maksudnya dia akan berjalan lebih lambat karena dia nanti interpreter. Ada penerjemahnya. Apa yang akan kita pelajari di mata kuliah ini? Basicnya dulu. Kita nggak belajar assembly, kita belajar dulu yang middle level language, yaitu bahasa C++ ya. C++. Jadi ada bahasa C dan C++. Tapi biasanya yang dipakai adalah C++. Kenapa C++ dijadikan patokan untuk awal kali belajar bahasa pemrograman? Karena dia middle level language. Dan termasuk core bahasa untuk membentuk bahasa lain. Jadi bahasa pemrograman lain yang di atasnya, entah itu Python, PHP, JavaScript, itu panduannya, acuannya, bahkan mungkin di antara untuk cara buat muncul bahasa pemrograman itu, patokannya dari bahasa middle level language, yaitu C++. Makanya nanti kita akan belajar C++ terlebih dahulu, kemudian setelah UTS, baru kita masuk ke bahasa yang high level language menggunakan bahasa pemrograman Python. Kenapa pakai Python? Karena jadi salah satu bahasa pemrograman yang paling populer di tahun ini dan tahun sebelumnya. Jadi tiap tahun itu biasanya ada survei ya, bahasa pemrograman yang paling banyak dipakai itu apa. Jadi ada lembaga yang mensurvei itu tiap tahun biasanya dirilis. Berbeda-beda ya. 10 tahun lalu itu Python itu bukan salah satu bahasa pemrograman yang paling banyak dipakai. 10 tahun lalu itu Java. Kemudian baru setelah 5 tahun terakhir, 7 tahun terakhir, Python muncul menjadi bahasa pemrograman yang paling banyak dipakai. Kenapa? Karena dianggap lebih mudah. Setelah dianggap lebih mudah, juga banyak library atau bantuan atau tool yang bisa kita pakai. Jadi dikembangkan oleh banyak orang. Sama seperti kenapa kita memilih Honda gitu ya. Kayak membeli motor ya, karena spare part-nya banyak, agennya banyak, banyak orang yang bisa memperbaiki gitu ya. Dalam bahasa pemrograman itu sama. Kenapa Python menjadi yang banyak? Karena banyak orang yang pakai, banyak orang yang bisa, banyak orang yang mengembangkan gitu ya. Sama seperti jadi spare part-nya kalau dalam motor itu spare part-nya banyak, lebih mudah dicari, lebih mudah dimodifikasi. Python seperti itu. Kalau bahasa yang kecil-kecil ini sedikit. Jadi kalau kita pengen error atau apa, pengen nanya juga nggak banyak orang yang bisa bantu. Jadi nanti kita akan belajar C++ terlebih dahulu, baru kemudian Python. Kenapa? Tadi sudah dijelaskan. Alasannya tadi saya sudah jelaskan. Oke. Ini istilah-istilah yang biasanya dipakai dalam dunia, kalau yang berkecimpung di dunia IT ya. Kalian bisa cari tahu sendiri definisinya gitu ya. Harus tahu, walaupun masih semester 1 harus tahu ya. Kadang di semester 4, semester akhir pun kadang yang masih banyak belum tahu. Ini kalau dalam bidang pembuatan aplikasi, ada istilahnya front-end web development. Bahasa yang digunakan JavaScript, ada TypeScript, gitu ya. Ada back-end. Jadi kalian cari tahu. Biasanya kalau kalian cari lowongan pekerjaan di dunia IT, biasanya kan lowongan pekerjaan, terus syarat-syaratnya ya. Pekerjaan back-end developer, atau front-end development, atau mobile development.
atau desktop aplikasi atau game development. Bahasa yang digunakan banyak ya. Nah, semua bahasa pemrograman ini biasanya secara umum itu hampir sama gitu ya. Aturan penulisannya dan syarat-syaratnya itu hampir sama. Perbedaannya itu ya di istilah-istilahnya saja. Seperti kalau kalian belajar bahasa Inggris atau bahasa Jerman atau bahasa Jepang, perbedaannya di istilah-istilahnya saja. Prosesnya basicnya sama. Oke. Selanjutnya, di pertemuan selanjutnya, saya harap kalian sudah menginstal C++ ya. Jadi, untuk bisa belajar C++ itu bagaimana? Kalian harus install C++ di laptop kalian. Terus untuk menjalankannya menggunakan apa? Menggunakan Visual Studio Code. Jadi dari sekarang silakan install terlebih dahulu Visual Studio Code. Kalian cari tahu sebelum saya jelaskan atau sebelum, harusnya nggak perlu dijelaskan sih karena tutorialnya sudah banyak. Jadi nanti langsung ke praktek gitu ya. Mungkin tugas saja ya. Jadi tugasnya itu apa? Nggak perlu dikumpulkan, nggak perlu apapun itu. Yang penting kalian di laptop kalian masing-masing atau di tempat kalian, di komputer kalian bisa menjalankan C++. Cara untuk bisa menjalankan C++ bagaimana? Nah, ini bagian dari tugasnya. Jadi kalian tinggal install Visual Studio Code. Jadi Visual Studio Code itu apa? Visual Studio Code itu tempat untuk kita menulis program. Nah, untuk C++-nya itu apa? C++-nya itu adalah bahasa pemrogramannya. Kalau sistem komputer kalian menggunakan sistem operasinya menggunakan Linux atau menggunakan belum ya. Kalau Python sudah terinstall. Kalau kalian sistem operasinya Linux atau macOS itu biasanya Python sudah terinstall. Kalau C++ biasanya belum terinstall. Jadi kalian harus install dulu bahasa pemrograman C++-nya. Baru kalian install Visual Studio Code-nya. Visual Studio Code-nya itu untuk apa? Untuk menulis programnya. Teknisnya bagaimana? Nah, itu bagian dari tugas, bagian dari proses belajarnya. Jadi silakan cari referensi, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, silakan. Saya kira masih ada waktu ya. Waktu kita sebenarnya sampai jam 9.30 ya. Masih ada waktu dari jam 8 ini sampai 9.30 sebelum masuk ke kelas selanjutnya ya. Jadi silakan apa yang saya sarankan tadi yaitu instalasi VS Code dan C++ di tempatnya masing-masing. Oke, seperti itu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya anggap sudah paham. Silakan dipraktekkan di tempatnya masing-masing. Di pertemuan selanjutnya kita langsung masuk ke bahasa pemrograman C++. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.